Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Elok Trianita dengan NIM 933410820. 2. Fitri Kurniawati Zahro dengan NIM 933411220. Yang ketiga, Ahmad Fajar Asyidiki dengan NIM 933411320. Yang terakhir, Aksal Muhammad Torik dengan NIM 933411420. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi dan penegakan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, konstitusi adalah badan doktrin dan praktis yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental negara politik. Penegakan aturan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, perubahan konstitusi. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dalam segala arti dan fungsinya. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Sejarah berdirinya Rule of Law dan fungsinya. Latar belakang Rule of Law diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. Sarana yang dipilih untuk masuk tersebut yaitu demokrasi konstitusional. Perumusan yuridis dari demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Unsur-unsur Rule of Law menurut AVDC terdiri dari supremasi aturan-aturan hukum, kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Syarat-syarat dasar terselenggarakannya pemerintahan yang demokrasi menurut Rule of Law. A. Adanya perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, pendidikan kewarganegaraan. Fungsi Rule of Law. Fungsi Rule of Law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Dinamika Rule of Law di Indonesia. Pelaksanaan Rule of Law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakan Rule of Law harus diartikan secara hakiki, yaitu dalam arti pelaksanaan dari Jus Law. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Perubahan ketiga yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti material terdapat pada pasal Undang-Undang 1945 sebagai berikut. A. Pada bab 16 ini tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. B. Pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan juga dinyatakan
perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat.